Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Kodrina yang bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi penentuan harga pelayanan publik. Adapun kelompok saya yang beranggotakan Moni Novelia, Revina Hanifah, dan Widya Susandi. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk sesi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Selanjutnya pembahasan materi yang akan dijelaskan oleh Widya Susandi. Pengertian penentuan harga pelayanan publik. Salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian pelayanan publik pada dasarnya dapat dibiayai melalui dana sumber, yaitu pajak dan pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai jasa publik. Jika pelayanan publik dibiayai dengan pajak, maka setiap wajib pajak harus membayar tanpa mempedulikan apakah dia menikmati secara langsung jasa publik tersebut atau tidak. Pelayanan publik yang bisa dijual. Setiap penyediaan pelayanan publik sebenarnya membutuhkan biaya pelayanan. Cost of service production. Biaya penyediaan pelayanan publik pada prinsipnya dapat didanai melalui dua sumber, yaitu yang pertama, penarikan pajak, dan yang kedua, penjualan pelayanan tersebut kepada masyarakat sebagai penggunaan jasa publik. Lanjutannya yaitu pelayanan penyediaan air bersih, pelayanan transportasi publik, pelayanan pos, pelayanan telekomunikasi, pelayanan listrik dan energi, pelayanan penyediaan perumahan rakyat, pelayanan tempat rekreasi, pelayanan pendidikan, pelayanan jalan tol, pelayanan irigasi, pelayanan pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pelayanan pengolahan sampah, pelayanan administrasi kependudukan, dan yang terakhir itu pelayanan perizinan. Dan adapun pembebanan tarif pelayanan publik kepada konsumen yang dapat dibenarkan karena beberapa alasan, yaitu yang pertama yaitu adanya barang privat vs barang publik yang terbagi tiga, barang privat, kedua barang publik, dan yang ketiga yaitu campuran antara barang privat dan barang publik. Yang kedua yaitu efisiensi ekonomi. Pendistribusian permintaan pihak yang mendapatkan manfaat paling banyak harus membayar lebih banyak pula. Yang kedua yaitu pemberian intensif untuk menghindari pemborosan. Yang ketiga yaitu pemberian intensif pada supplier berkaitan dengan skala yang produksi. Keempat yaitu penyediaan sumber daya pada supplier untuk mempertahankan dan meningkatkan persediaan jasa. Dan yang terakhir yaitu prinsip keuntungan. Pembebanan tarif pelayanan publik pada dasarnya juga menguntungkan bagi pemerintah karena dapat digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah. Selanjutnya, dasar penentuan harga atau tarif pelayanan. Hal-hal yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan harga pelayanan diantaranya 1. Pendapatan yang diinginkan meliputi A. Pendapatan bersih setelah dikurangi biaya atau laba yang diinginkan dari pelayanan tersebut. B. Pendapatan bersih yang dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Yang kedua, struktur biaya adalah komposisi antara biaya tetap dengan biaya variabel dan permintaan tertentu menekan biaya pelayanan agar mampu memberikan pelayanan publik yang mudah dan berkualitas. Selanjutnya, metode penentuan harga pelayanan publik. Pertama, gross margin pricing adalah metode penentuan harga yang pada umumnya digunakan oleh perusahaan dagang. Kedua, full cost pricing ialah metode harga jual dengan penentuan harga jual dengan mempertimbangkan seluruh jenis biaya. Yang ketiga, direct cost pricing ialah penentuan harga jual dengan mempertimbangkan semua biaya, baik biaya variabel maupun biaya tetap. Yang keempat, time dan material pricing. Pada dasarnya, berbagai metode penentuan harga jual hampir semuanya mempunyai langkah yang sama. Pertama, menghitung biaya produk, kemudian menambahkan presentasi tertentu untuk mendapatkan laba. Nah, dari metode ini, penentuan harga jual yang dibutuhkan ialah banyak digunakan oleh perusahaan jasa seperti kendaraan, notaris, konsultan, dan sebagainya. Kelima, subsidized cost pricing ialah metode penentuan harga jual
dengan mempertimbangkan seluruh biaya dikurangi dengan subsidi yang diberikan. Keenam, target pricing adalah penentuan harga barang atau pelayanan publik yang sudah ditentukan terlebih dahulu, sehingga biayanya harus ditekankan melalui efisiensi. 7. Marginal cost pricing adalah penentuan harga jual yang menyatakan bahwa harga jual atau tarif yang dipungut harus sama dengan biaya untuk melayani tambahan konsumen. Yang kedelapan, prinsip pemulihan biaya. Organisasi sektor publik memiliki karakteristik spesifik yang berbeda dengan sektor bisnis, yaitu tidak adanya motif mengejar laba, sehingga dalam penetapan harga pelayanan publik juga tidak perlu mempertimbangkan keadilan dan kemampuan masyarakat untuk membayarnya. 9. Diferensiasi harga pelayanan publik. Untuk jenis pelayanan publik tertentu, harga pelayanan dapat dibedakan antara pengguna satu dan yang lain. Mereka menikmati pelayanan yang lebih baik atau yang lebih banyak dapat dikarenakan harga atau tarif yang lebih tinggi. Karena perbedaan pelayanan yang dinikmati, maka dapat diterapkan diferensiasi harga. Meskipun diferensiasi harga pelayanan publik memungkinkan dilakukan, tetapi tidak pada semua jenis pelayanan dapat diterapkan diferensiasi harga. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kesempurnaan milik Allah dan kekurangan itu milik setan. Kita hanyalah korban. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.